banyak bisnis kecil yang sekarang mulai fokus ke produk yang fast moving, Mas. Fast moving iki sing mlayu nek Banten. Hah? Dodol kidang kan? Dodol celeng ya? Karena kebetulan saya sekali jual langsung keuntungan buat setahun, Mas. Beleh, lho. Saya jualan lapangan bola. Sak pemainnya. Sak pemainnya. MU ya tak tuku. Obrolan rame, tawa di mana-mana, ngalor ngidul, tapi tetap kena cerita liar, tapi bukan drama. Dibuka-buka, woi santai aja bro. Buka-buka. Buka. Ketemu lagi bersama saya Ali Jabang Bayi dan rekan saya Anggi. Asik. Seperti biasa kita akan bahas isu-isu. Loh, ini kameranya Mas. Muter ini ya. Kita akan bahas mengenai isu seller online, ya kan? Masih di seller online. Masih seller online. Seller online. Seller online. Ya, oke. Nah, dan kalau kemarin episode pertama kita ngomongin soal pajak, Betul. cukup membuat kami merasa agak kaget ya, karena pajak yang cukup besar. Kali ini ada angin segar buat kita. Kemarin pemerintah katanya sudah menyalurkan dana 200 T, Mas. Karena alasannya itu buat jaga likuiditas sistem keuangan. Tapi kalau dari kacamata pengusaha atau pelaku usaha, itu langkah yang memang tepat nggak sih, Mas? Kabar gembira loh ini. Kalau dilihat dari sisi kebijakan sih, kalau menurutku itu langkah yang aman ya Mas yo. Syukurlah. Gitu. Soalnya bank memang jadi penghubung utama biar sistem keuangan nggak goyah duluan gitu kan. Jadi orang menaruh tabungan di bank, ambil pinjaman ada di bank gitu ya. Tapi buat kita yang di lapangan sih sebenarnya ya jujur-jujur ayo Mas yo gitu kan. Ya masih belum terasa juga sih. Nah, but why? Iya. But why? Until this day, Ini antilan. economy still slow. Masih pelan ekonominya, omset juga masih segitu-gitu aja. Bahkan daya beli itu masih lesu dan transaksi belum ada kenaikan yang signifikan. Ya bener sih. Ya seperti yang tak bilang tadi ya. Bank benar punya likuiditas itu. Jadi uangnya udah masuk nih. Beritanya udah ada. Udah di bank ya? Udah ada di beritanya bank. gitu ya? Iya, udah ada di bank. Tapi kayak bank itu belum berani gitu ngasih pinjaman gitu. Jadi masyarakat nggak dapat dorongan buat belanja atau buat usaha lagi gitu. Soalnya padahal kalau duitnya itu udah bisa langsung segera diputarin, bisa langsung disalurkan ke masyarakat gitu kan, omset UMKM ya kayak saya gitu kan, Mas Ali juga baru nyoba kan. Saya baru UM Mas, belum KM Mas. Belum KM ya. Nah itu bisa naik juga omsetnya otomatis gitu. Oke. Berarti masih di bank. Ini banknya bank apa Mas? Bank Toib nggak pulang-pulang loh Mas, 3 kali lebaran. Kalau dikasih 200 teh nggak bakal pulang. Pulang Bang. Ya, bank-bank Iya. sentral sih Mas yang pasti yang dapat ya. Kalau kayak bank plecet ya nggak dapat sih. Itu bank yang tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Mending juga. minjem yang bank-bank yang resmi aja. Betul. Jelas kontraknya. Terus kita kan orang lapangan nih Mas. Saya tuh melihat lapangan. Banyak lapangan padel Mas. Bentuk usaha UMKM juga. Betul. Itu nggak UMKM tuh KMUM. Kalau melihat lapangan itu di lapangan ya setelah program ini diumumkan, ini tapi kenapa kondisi para pelaku usaha ini sampai sekarang itu apakah ada perubahan? Setelah diumumkannya, kita umumkan 200 T, jedet, kemudian sudah di bank. Terus, nah ini lapangan gimana nih? Sebagai senior UMKM? Sebenarnya itu juga ya belum kerasa ya kayak saya aja mau ngajuin tambahan modal baru gitu ya. Kayak kemarin kita udah biasa gitu untuk ngajukan pinjaman itu kita ngajuin yang baru kayak mau top up lah istilahnya. Itu kayak juga masih sama aja gitu. Kalau dulu saya di survei juga cuman tetangga
belakang rumah atau ini benar-benar usaha saya itu jalan atau enggak, itu sekarang sampai samping desa itu, tetangga desa, samping kecamatan kadang ya lewat aja sih, tapi enggak yang disurvei. Jadi kayak seolah-olah kesannya dipersulit gitulah Mas Hendro. Kok tidak semudah yang kemarin ya? Iya. Padahal kan masih. dana lebih banyak nih yang turun. Betul sekali. 200 T. Baik, tadi kan harapannya dari pelaku usaha Mas ya, pinjaman dipercepat, bunga rendah, bimbingan. Betul. Tapi kan kita masih menunggu juga ini yang 200 T agar turun ke kita, para pelaku usaha. Kan lagi diem nih ekonomi nih. Iya. Transaksi juga bisa dianggap lesu lah. Iya. Kemudian selanjutnya biaya operasional tetap berjalan Mas, karena kan tiap hari masih produksi, macam-macam masih bayar karyawan. Iya. Kalau dari pelaku usaha ini, boleh dong minta tips dan triksnya agar kami tetap bertahan sampai nanti akhirnya 200 T turun ke kita semua. Oke. Yang paling penting sih dimulai dari efisiensi ya Mas Alit ya. Jadi harus benar-benar tahu mana pengeluaran itu pengeluaran produktif atau pengeluaran yang konsumtif gitu. Jadi banyak bisnis kecil yang sekarang mulai fokus ke produk yang fast moving Mas. Fast moving ini sing melayu nih banter. Total kita kan. Total celeng ya. Iya banter juga. Iya. Woi, sampai utang kayak celeng tuh. Fast moving itu yang cepat laku. Yang berarti cepet kebutuhan laku. pokok ya. Kebutuhan pokok. Jadi yang jualan pembalut gitu kan. Setiap bulan masih ada. Butuh. Sampai lu nggak pakai tapi ya. Pakai Mas. Pakai juga. Itu kalau tidur pakai bantal. Gitu. Terus selain itu kebutuhan pokok kayak ya lebih ke nyediain minyak. Sekarang kata orang jualan beras itu kayak udah lama ya udah. jualan beras sekarang jualan kacang ya. Iya, sekarang Kan lebih gampang beras banget nih kacang. Nah. Iya betul. Beras, kemudian kebutuhan rumah tangga. Iya, jadi fast moving. Yang lebih banyak ke yang fast moving ya karena efisiensi tadi. Ya. Uangnya terbatas gitu kan. Jadi pembeliannya juga nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak modal, bisa segera muter gitu. Nah, sekarang tipsnya untuk pengusaha sih dari bagaimana melakukan efisiensi tadi sih. Tapi kalau untuk yang jualan yang tidak fast moving Mas, misalkan aku ini jualan alat olahraga, itu apakah harus berpindah ke beras? Enggak juga sih. Juga ya. Itu ya. Mungkin membatasi purchasing dulunya apa namanya. Biasanya kan kemarin wah ini ada yang beli dalam sebulan ini ada yang beli kayak 10 gitu. Wah, aku kulak 10 lagi bulan depan laku. Tunggu dulu, lihat dulu ekonominya kondisinya juga. Atau bahkan sekarang beli 10 wah, beli 20 besok biar lebih untung gitu kan. Enggak, tunggu dulu. Lihat kondisi dulu gitu kan. Berarti aku untuk jualan alat olahraga ini tak tunda dulu pulaan banyak ya. Ya betul. Karena kebetulan saya sekali jual langsung keuntungan buat setahun Mas. Belum. Saya jualan lapangan bola. Tak pemain. MU ya tak tuku. Siap geng MU. Gak menang ya. Betul. Jadi yang paling penting adalah terkait program 2T ini adalah sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya sekedar mengenai jumlah atau soal angka besar, tapi bagaimana uang itu akan terus berputar. Betul sekali. Iya. Jadi yang penting ya tetap bagaimana kita bergerak di kondisi ekonomi yang sedang diam. Gitu. Setuju. Kalau menurut Anda gimana? Silahkan komen dan subscribe, like juga. Di mana Mas channelnya Mas? Kirimin aja. Akun IG-nya? Kirimin aja juga. Sambil tunggu info dari kita untuk episode berikutnya kita akan buka-bukaan apa lagi? Kirimin aja buka apa ya? Buka rekening. Buka-bukaan. Buka.